Halo Sobat Investasi, kami dari KSPMG BUPR. Jadi hari ini, di video kali ini, kita akan menjawab Q&A dari teman-teman tuh yang sudah nanya di IG story kita, yaitu di @gibay_UPR. Nah, jadi ya teman-teman, kita langsung aja nih ya ke pertanyaannya. Oh iya, kita lupa perkenalan ya teman-teman ya. Jadi jadi kenalkan, aku Ray yang di sebelahku. Perkenalkan, nama aku Leon dan kami berdua salah satu anggota dari KSPMG BUPN, lebih tepatnya divisi Humas. Ya, jadi kami berdua akan menjadi host di video Q&A Gibay UPR kali ini. Oke. Ini konten kita apa? KSPM on the social media. Check it this out. Oke. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Bacain. Min, ada kesusahan nggak selama investasi? Kalau menurut lu? Kalau menurut aku sendiri pasti ada. Dan kalau dari aku sendiri selama berinvestasi di dunia pasar modal itu lebih tepatnya susah untuk mengatur keuangan itu sendiri. Karena kita masih pemula juga ya, jadi kayak kesusahan gitu kan, masih gimana sih diversifikasi portofolio. Nah, kalau aku pribadi juga sama, pasti ada kesusahan, di mana ada kesusahan dan juga ada kemudahan kan. Jadi kesusahannya itu adalah gimana kita tuh agar tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga saham itu. Kan kadang tuh kan kita bisa terpengaruh gitu kan, terpengaruh dari saham-saham yang misalnya ada yang lagi top gainer, tapi kita beli saham yang bukan dari yang top gainer gitu kan. Nah, itu juga mempengaruhi sih dalam berinvestasi kita sendiri gitu kan. Jadi kalau menurut aku pasti ada gitu. Oke, Oke, next selanjutnya nih. lanjutnya. Oh, masih bingung mau invest di saham atau reksadana, bagus yang mana ya kak? Kalau aku pribadi ya, tergantung teman-teman mau berinvestasi itu tujuannya kemana. Misalnya kalau mau tujuannya untuk mencari risiko yang tinggi ya, risiko yang tinggi itu larinya ke saham. Tapi kalau misalnya untuk yang risiko yang terendah, itu larinya ke reksadana, maunya profit aja terus gitu kan. Tapi profitnya kecil gitu. Kalau saham itu di semakin risknya semakin gede, juga returnnya juga gede ya. Kalau menurut Kalau menurut aku juga sama. Oh sama. Oke, Sama. jadi kita berdua sama ya Sama. teman-teman. Oke, lanjut next. Oke, next. Min, bahas dong apa aja instrumen pasar modal dan mana yang cuannya paling besar. Oke. Sebenarnya sih sama aja sih ya kayak sebelumnya ya. Jadi kalau untuk instrumen sendiri itu kan banyak ya. Ada yang namanya saham, reksadana, sukuk atau obligasi. Terus yang terakhir itu ada kripto ya. Tapi kripto kita enggak ya. Kalau di bursa enggak ada kripto itu. Cuman ada 4 doang. Nah, jadi kalau untuk yang cuan yang paling besar ya dari larinya ke saham sih. Kalau saham itu memang tergantung dari kita mau beli saham perusahaan yang mana gitu kan. Kalau misalnya perusahaan yang kayak perusahaan yang mudah digoreng gitu kan, perusahaan-perusahaan yang masih kecil gitu, ya high risknya juga besar dan juga returnnya juga pasti besar gitu kan. Dan juga resikonya juga lumayan tinggi juga. Ya tadi risknya tinggi. Tapi kalau untuk kalau misalnya mau reksadana apakah paling besar, itu enggak juga sih. Biasanya reksadana tuh jangka waktunya juga panjang sih. Dia ada ketentuannya juga kan. Kalau untuk obligasi juga sama sih kayak reksadana juga. Returnnya juga ya kecil lah. Yang paling besar ya larinya ke saham sih. Ya kan? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut nih. Kita. Kak, apa impact dari program satu akun satu pohon? Wah, itu impactnya besar banget itu. Jadi kita tuh nggak cuman buka akun doang gitu kan. Cuman kayak kita buka akun buat membuat berinvestasi, nggak juga. Tapi kita juga investasi di lingkungan alam juga gitu kan. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurutku sama, dari impact satu akun satu pohon itu bukan berarti kita hanya membuka akun, tetapi kami juga dengan akun ini kami bisa membeli sebuah bibit yang akan ditanam untuk memperbaiki ekosistem di lingkungan, lebih tepatnya Jadi di hutan. linear ya impactnya gitu Iya, kan, dari linear. ekonomi sama lingkungan. Jadi itu sejajar gitu, kayak beriringan lah gitu. Impactnya ya besar pasti. Oke, lanjut. Masih bingung cara manage keuangan buat investasi? Ada nggak tipsnya kak? Ada nggak ya tipsnya? Kalau dari aku sih, pertama diversifikasi portofolio sih. Kita bagi-bagi gitu kan. Misalnya kamu punya modal nih 500 rupiah gitu kan.
Jadi kamu bagiin tuh dari 500 itu kamu pecah tuh dari ke 5 saham misalnya 100 100 100 100 kayak gitu. Nah, itu cara manage-nya juga seperti itu. Dan juga dan juga kita harus lihat dulu kita mau beli saham kemana nih, saham yang blue chip atau saham yang di tengah-tengah lah gitu, yang kayak Bukalapak kayak gitu kan, yang ya genernya yang masih bisa dibanting-banting lah gitu sama Bandar gitu kan. Itu sih kalau menurut lu gimana? Kalau menurutku sama, tapi lebih tepatnya kalau mau investasi itu manajemen keuangannya dilihat dari keuangan kita sendiri. Kalau dana kita besar, itu berarti kita bisa investasi di saham yang besar. Dan juga dana yang digunakan itu merupakan dana yang dingin, bukan dana yang digunakan untuk kalau kita mahasiswa nih menggunakan duit dari UKT. Itu jangan ya, teman-teman. Yang pakai uang jajan ya. Jadi uang dingin tuh maksudnya uang yang uang yang inilah, uang yang nggak kepake gitu kan. Ya kan? Tabungan lebih tepatnya, Ya. kayak tabungan. Buat tabungan gitu. Oke. Lanjut. Menurut Mimin, apakah perusahaan yang menerapkan ESG untuk untung bagi investor untuk saat ini? Menurut Anda? Menurut Anda dulu deh. Oh, kok gua? Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau di ESG itu perusahaan ESG itu dia manfaatnya tuh banyak banget ya. Jadi yang pertama tuh ada risikonya tuh pasti lebih rendah karena dia mengelola risiko yang lebih baik gitu kan. Kayak BRI, habis itu kayak perusahaan-perusahaan BBCA, terus juga Goto, terus ada Telkom dan pokoknya saham-saham blue chip gitu kan yang menerapkan ESG itu pasti dia risikonya juga dibuat untuk lebih rendah dan juga reputasi perusahaannya. Nah, pastikan reputasi perusahaan ESG itu perusahaannya reputasinya bagus. Ya tadi ya disebutin kayak bank-bank itu. Bank-bank yang gede dan juga inovasi dan efisiensi. Nah, itu operasionalnya juga pastinya bagus kalau perusahaan ESG itu. Makanya itu sangat menguntungkan bagi para investor untuk berinvestasi di saham-saham yang perusahaan menerapkan ESG itu tadi. Nah, kalau ESG sendiri itu apa? Kagak tahu ya guys, ESG itu apa. Oke, itu aja, lanjut. Jadi kalau ESG itu dia singkatannya seperti ini, Environmental, Social, and Governance gitu. Jadi dia kayak mencakup faktor-faktor lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan gitu. Jadi mencakup semuanya lah gitu. Nggak cuman kayak perusahaannya doang, operasionalnya doang, tapi sosial juga dia kayak berinteraksi sama masyarakat juga gitu, memberikan kewenangan kepada masyarakat dan juga tata kelola perusahaan juga dan juga lingkungan juga guys gitu kan. Mana sekarang itu kan Jakarta polusi ya. Ya, polisi. Jadi harus bener-bener kalau mau ekspansi perusahaan itu harus memperhatikan lingkungan juga itu. Jadi bagus sih kalau kalian beli perusahaan ESG. Oke, kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, ayo lanjut. Yang selanjutnya nih, kita lanjut. Oke, sama aja ya berarti ya. Oke, next, apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan investasi saham? Nah, kalau ini mah jagonya Leon ya guys ya. Tolong dijawab Bambang Leon. Yang pasti sebelum melakukan investasi itu, yang sudah pasti kita harus punya modal. Ya, jadi kita harus punya modal untuk memulai investasi. Dan juga dalam memulai investasi, kita harus menggali lebih dalam dulu, mempelajari apa itu sih investasi saham. Agar saat kita masuk nih, kita sudah mengerti apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya. Oke, ada tambahan gak nih dari Rehan? Dan juga ya teman-teman, kalau kita mau berinvestasi saham itu yang pertama kita harus punya ilmu sih. Jadi ilmu finansial kita harus bisa tahu nih gimana fundamentalnya gitu kan, menganalisis fundamental sama teknikalnya. Nah, dua itu tuh sangat penting ya teman-teman. Jadi dalam berinvestasi saham tuh nggak bisa sembarangan tuh teman-teman untuk membeli saham-saham. Misalnya kayak aku mau beli BCA, mau beli harga segini, tapi kita nggak lihat tuh fundamentalnya gimana. Atau kita mau beli Bukalapak gitu, kita nggak lihat dari segi fundamental, teknikalnya kita nggak lihat, kita cuma sembarang yang penting ini udah hijau kita beli gitu, tahu-taunya besoknya merah, waduh rugi, waduh ini perusahaannya jelek, padahal mah bukan ya teman-teman, karena kita kurang cukup ilmu juga kan. Jadi ilmu itu sangat penting sih teman-teman untuk berinvestasi saham. Dan juga apa ya, Dan yang lebih penting itu adalah waktu untuk berinvestasi itu kalau bisa sekarang. Atau lebih tepatnya di usia muda. Semakin kamu muda untuk berinvestasi, semakin cerah masa depan kamu.
Nah, jadi yang dipersiapkan tuh ya itu sih teman-teman, ilmu sama juga kita harus bisa siap mental ya. Mental juga harus siap sih. Mental harus gimana ya? Kehilangan uang. Pasti kita kalau berinvestasi tuh nggak semata-mata kita tuh untung terus teman-teman. Pasti ada yang namanya kita tuh cut loss atau kita tuh rugi gitu. Karena nggak 100% kita tuh bisa menghasilkan profit gitu. Dan juga misalnya strategi juga, kita harus punya strategi sih teman-teman. Jadi kalau berinvestasi tuh harus punya strategi, nggak bisa kita tuh kalau berinvestasi ya itu tadi sembarangan gitu. Kita harus punya strategi, risk rewardnya gimana gitu kan, terus kita taking profitnya di mana, teknikalnya juga kita kapan kita mau beli gitu kan, terus juga fundamentalnya kita lihat bagus apa enggak. Dan juga kita nggak sembarangan tuh untuk kayak teknikal aku udah analisis, fundamental sudah, tapi kita juga harus ngeliat juga dari sisi lain, yaitu ya berita gitu kan, gimana laporan keuangannya gitu kan, terus juga keadaan ekonomi dunia tuh gimana gitu, itu juga mempengaruhi sih teman-teman. Jadi itu yang dipersiapkan gitu, itu sih. Oke, next. Oke teman-teman, jadi pertanyaan yang tadi itu adalah bagaimana pengaruh kenaikan suku bunga terhadap ketahanan sektor perbankan. Nah, ini kan dijawab Leon. Gimana Leon? Pengaruhnya nih dari suku bunga kalau naik. Jadi kalau suku bunga naik itu, bank itu cenderung memperoleh pendapatan bunga yang lebih. Jadi dari suku bunga yang naik itu, kalau kita investasi di dunia perbankan itu lebih menghasilkan untung yang cuan. Oke, jadi selain itu juga dampak pada laba bersihnya tuh. Nah, jadi kalau misalnya kenaikan suku bunga tuh laba bersih bank tuh ya menjadi tertutup lah gitu kan dari kerugian itu kan, karena nilai asetnya juga jadi naik gitu kan. Jadi suku bukan naik, jadi nilai asetnya juga naik kayak gitu ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Oke, jadi bagaimana pengaruhnya? Itu investasi itu mempengaruhi banget secara signifikan ya teman-teman. Dengan adanya investasi itu terjadi peningkatan produksi, pastinya penciptaan lapangan kerjanya jadi luas, terus sama juga pengembangan infrastruktur. Nah, ini juga dapat meningkatkan produktivitas sama daya saing ekonomi di suatu negara. Dan juga itu dapat mempengaruhi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional juga teman-teman, investasi itu. Jadi kalau misalnya kita nih berinvestasi misalnya di bank gitu kan, jadi semakin orang tuh banyak berinvestasi di bank, semakin juga pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh juga bakalan naik, karena juga kan uang itu kan juga, uang dari investasi itu kan untuk untuk buat untuk mendobrak gitu kan, mendobrak perekonomian Indonesia juga. Kita membuka lapangan pekerjaan gitu kan, terus juga kita tingkat usia produktivitas tuh jadi makin naik gitu kan. Jadi ya sangat signifikan sih dalam investasi itu, malah mempengaruhi banget ya malah investasi banget. Itu tuh kalau nggak ada investasi mungkin perekonomian nasional nggak bakalan naik sih gitu. Oke, itu aja. Oke, udah selesai. Ternyata cepet banget ya kita menjawabnya. Oke teman-teman, jadi itu aja dari pertanyaan tadi. Jadi udah kita jawab semuanya ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengasih pertanyaan kepada kita berdua sih sebagai host. Pertanyaannya berbobot sekali ya teman-teman, dan juga bagus, dan juga semoga teman-teman bisa menjadikan ini sebuah pelajaran juga kan dari apa yang kita omongin. Semoga bermanfaat bagi teman-teman juga. Semoga teman-teman bisa terbuka pikirannya dari apa yang kita sampaikan tadi. Kalau dari Leon gimana? Oke. Jadi itu aja ya teman-teman. Kita pamit dulu dan dadah. See you next episode.